restu ya? Silakan. Sudah ada, Pak. Udah. Ini awalnya, Pak, proposal skripsi, terus judulnya perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kinerja pada security di PT Tirta Investama Danone Group, Citerep, terus ini ada ininya diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai derajat sarjana manajemen, terus diajukan oleh saya sendiri, Restu Ahmad, dan ini ada NIM-nya. Dan ini program Fakultas Fakultas program studi Ekonomi. Tadi ini ya PSE ya. Jadi nanti FSE. saya dirubah ininya jadi apa? Fakultas Fakultas Sosial Sosial dan Ekonomi. dan Ekonomi ya. Nanti ini saya dirubah fakultas ininya. Ini ya. Ini terus ini ya keduanya pernyataan persetujuan akses. Saya penandatangan di bawah ini. Restu Ahmad, terus ada NIM-nya, email, program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Judulnya tugas akhir perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kinerja pada security di PT Tirta Investama Danone Group Citerep, dan ini keterangannya. Dan ini saya menyarankan hak sepenuhnya kepada Pustaka Universitas Teknologi Nusantara untuk menyimpan, mengatur, akses, serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut. Oke. Saya mengizinkan atau tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam perpustakaan Universitas Teknologi Nusantara. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Di sini ada tempat, terus nanti ini tanda tangan saya, terus ini mengetahui pembimbing, terus nama pembimbingnya belum saya cantumkan ya karena belum tahu. Oke. Terus ini halaman pengesahan, proposal skripsi, perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kinerja pada security di PT Tirta Investama Plan Citerep, Oke. dan Terus ini disusun oleh saya sendiri, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji, program studi oke. manajemen. Gimana Pak? Ini Ada di koreksi? mana telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Ini coba di atas yang judulnya nanti Mas untuk ini lembar keduanya aja. Lembar pertama itu lembar persetujuan, lembar keduanya lembar pengesahan. Ini kan lembar Baik, pengesahan. baik, baik. Lembar persetujuan itu nanti apa namanya skripsi itu disetujui sama dosen pembimbing gitu ya. Terus disetujui untuk diuji. Ini kan coba di atas lagi Mas. Atas lagi dikit. Nah, ini kan lembar pengesahan nih, nomor 3 nih. Harusnya di atasnya ini harus lembar persetujuan dulu baru ini. Lembar persetujuan itu disetujui oleh apa namanya? Oleh entah itu prodi, entah itu dosen pembimbing gitu ya. Disetujui untuk diuji. Nanti kalau setelah diuji dan udah selesai apa namanya? Perbaikan, keluarlah lembar pengesahan ini. Baik, Pak. Nanti Telah saya diuji dan telah disahkan oleh Dewan Penguji. Makanya di bawah ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi karena pengesahan itu. baik, Pak. Karena sudah diuji, makanya disahkan gitu. Baik, Pak. Jadi Lanjut, ini Pak. ini di bawahnya lembar persetujuan ya. Baik, Pak. Izin saya sambil rekam ya, Pak ya, soalnya takutnya nanti ada ini. Oke. Nah, ini nama pembimbing. Nah, kalau ini nama pembimbing itu harus di bawahnya nama penguji. Penguji 1 sebelah kiri, gitu ya. Di sebelah kirinya Mas, penguji 2 di sebelah kanan, gitu ya. Baik, Pak. Pembimbing di tengah, terus di bawahnya nanti di paling bawah sini sebelah kiri lagi mungkin fakultas, di sebelah kanan mungkin prodi seperti itu. Harusnya seperti itu. Baik, Pak. Jangan hanya pembimbing karena di situ kan persetujuan, nah, harus ada pengesahan dari penguji 1, penguji 2. Itu. Baik, Pak. Oke, lanjut.
Dan ini pernyataan penelitian. Tadi Eh, sudah ya, Pak? penelitian Kita akan dengar. ya, oke. Ini pernyataan tidak plagiatnya seperti ini. Mm. Sebenarnya dengan ini menyatakan bahwa hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Teknologi Nusantara maupun di institut pendidikan lainnya. Nah, hasil karya saya ini membuka saudaran atau terjemahan, melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksana penelitian dan implementasi saya sendiri Lembar tanpa pernyataan itu ya. ya pernyataan. Oke, lembar pernyataan di bawahnya itu yang Bogor Desember 2024, Restu gitu, Restu Ahmad, di situ tanda tangan sekalian kalau bisa harus sertakan materai. Baik, Itu aja, satu itu aja yang materai. Oke. yang ini ya. Nah, Oke, lembar siap. pernyataan plagiat, tidak plagiat. Ini ada kata pengantarnya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya di sini cantumkan kedua orang tua saya dan cantumkan kakak saya juga selaku kakak dari penulis. Hmm. Dan di sini ada seluruh dosen dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Nusantara serta seluruh staf tata usaha, bagian akademik, bagian administrasi dan perpustakaan. Oke, Terus ini koreksi. saya coba saya coba itu pertama coba di pertama dulu. Pertama ini harusnya yang pertama ini ketua dulu misalnya ketua yayasan, terus baru yang kedua itu rektor gitu ya, Baik, terus yang ketiga itu wakil rektor satu, wakil wakil rektor gitu ya, baru di bawahnya itu mungkin apa ya, dekan, kaprodi, baru dosen penguji satu, penguji dua itu dijadikan satu, sama di bawahnya dosen pembimbing. Selebihnya diatur sendiri gitu. Selebihnya kedua orang tua, teman, saudara gitu, apa istri, anak silakan aja. ya. Kalau udah nikah, Yang nggak apa-apa terserah, silakan aja. siapa? Apa pacar gitu, kalau dia berkontribusi baik ya silakan cantumin aja, itu nggak masalah, nggak ada kritik dari kampus karena itu kebebasan. Baik, Pak. Kalau di sini berarti ada tanda tangan sama materai, enggak ya? Nggak usah, itu kan lembar pengantar, itu nggak usah, hanya Baik, Pak. tanda tangan saja. Dan ini daftar isinya ada Hmm. halaman judul. Oke, sebelum sebelum ke sana, sebelum ke daftar isi, tadi kembali ke kata pengantar. Itu terserah Mas mau duluanin kata pengantar atau mau duluanin apa namanya, Daftar isi. abstrak, silakan. Baik, baik, Pak. Harus ada abstraknya, itu kurang abstrak tadi. Jadi Bapak mau duluin apa terserah, nanti kan ya, ketentuan dari pembimbing lah atau dari kampus lah, itu mau dahulu yang mana. Baik, Pak. Tapi harus Dan- ada abstrak. Abstrak itu harus ada yang bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Gitu. Dua itu. Baik, Pak. Ini ada daftar isinya, pernyataan persetujuan akses, halaman pengesahan, terus pernyataan penelitian, pernyataan tidak plagiat, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan ini bab satunya ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan Oke. masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan bab keduanya ada tinjauan pustaka, telaah pustaka, pengetahuan, sikap, kinerja, hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kinerja. Dan ini bab ketiganya ada metode penelitian, ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan variabel penelitian. Gitu, Pak. Ini di daftar isinya. Dan Oke, ini oke. ada sifat penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis, operasional variabel, penelitian, terus daftar pustakanya, dan lampiran.
Dan Daftar ini pustaka dan lampiran nggak usah di situ. oh nggak usah. Daftar pustaka dan lampiran itu setelah bab 5. Oh baik Pak. Setelah Daftar bab te 5. Ya, daftar tabelnya ada tabel 1 interpretasi hasil kompensian korelasi dan tabel 2 definisi operasional variabel. Nggak apa-apa itu kalau misalnya ada di situ, nanti kalau udah mau lanjut di bab 4 itu tinggal dipindahin ke bab 5 aja, daftar tabel, daftar gambar gitu ya. Baik Pak, ini daftar gambarnya, Dipindah. gambar 1 kerangka berpikir, Hmm. daftar lampiran, Ini lanjut lampiran lanjut aja ya ke bab 1 ya. bab Ini 1 pendahuluan. bab satunya pendahuluan, latar belakang. Latar belakang harus di samping sebelah kiri. Baik Pak. Nah, latar Oke, belakang. nah kayak begini nih Pak siapa? Pak siapa tadi? Ini udah bagus banget nih. Inilah pendahuluannya, keamanan merupakan Hmm. aspek fundamental dalam operasional perusahaan manufaktur skala besar, terutama bagi perusahaan multinasional seperti PT Tirta Investama Plant Citeureup dan Grab. Sebagai produsen air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan aset, karyawan, dan proses produksi, menurut Wijaya 2020. Dalam era industri, kompleksitas tantangan keamanan semakin meningkat. Data Global Security Report 2023 menunjukkan peningkatan 45%. Kasus pelanggaran keamanan di sektor manufaktur selama periode 2021-2023, fenomena ini menggarisbawahi pentingnya peran security sebagai garda terdepan sistem keamanan perusahaan. PT Tirta Investama Citeureup dengan luas area 15 hektar dan jumlah karyawan mencapai 2.000 orang menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Berdasarkan annual report PT Tirta Investama 2023 tercatat 24 kasus pelanggaran keamanan sepanjang tahun 2023, di mana 65% terkait dengan kinerja security yang belum optimal. Survei awal di PT Tirta Investama Citeureup menunjukkan bahwa 40% security belum memahami SOP sepenuhnya dan 35% menunjukkan sikap kurang responsif terhadap potensi ancaman. Menurut Fisher dan Green 2021, tingkat pengetahuan dan sikap merupakan faktor kunci mempengaruhi kinerja security Terus dalam Mas, itu ini udah udah menurut saya udah. Terus dalam Oke, makasih. Terus ini ada kayak ini yang Pak Restu, menjelaskan. Ya, itu kenapa? halaman latar belakang halaman berapa? hmm? Di daftar isi halaman latar belakang halaman berapa? Pak Restu, Latar belakang halaman maksudnya? latar belakangnya halaman berapa di daftar isi? Kan tadi udah. Coba lihat. 13 kan? 12, halaman 12 bukan? Kan, iya. Kenapa Pak? Kenapa? Lihat di daftar isi. Oh, kalau untuk daftar isi nanti itu apa namanya di menit-menit last minute saja itu masalah itu, nggak apa-apa. Oh, Nanti nggak ngaruh ya Pak ya? Nggak ngaruh itu kalau kalau masih proses bimbingan itu nggak masalah bagi pembimbing. Asal di last minute-nya itu udah mau sidang baru tuh. Ke atas dulu Mas. Nggak masalah kalau masalah itu nanti itu di krocok-krocoknya terakhir karena pasti akan berubah ketika teman-teman nanti apa namanya, bimbingan. Ada yang ditambahin, ada yang dikurangin gitu-gitu kan. iya. Itu. Misalnya nih ini di sini sampai diidentifikasi. Nanti dosen pembimbingnya suruh tambahin ke bawah, dia pindah lagi. Nanti nggak bakalan keurus tentang apa namanya tentang penomoran di daftar isi ya. Di daftar isi ya, itu nggak bakalan terurus. Oleh karena itu, ketika sudah di ACC semuanya, ini udah bagus nih, udah selesai nih, baru kembali ke atas, baru daftar isinya itu di diperbaiki. Seperti itu di menit-menit akhir aja nggak masalah kalau untuk daftar isi paling gampang kalau daftar isi kan. Yang paling penting itu isinya. Nah, kedua nih B, identifikasi masalah itu harusnya di pinggir, jangan di tengah. Jangan di tengah ya. Hmm. Identifikasi masalah 29. Terus oh 2000 hektar ya. 15 hektar ini 2.000 pekerja, Pak. Oh 2000 pekerja. Wow. Oke.
menarik. Terus beribu pekerja ya. Tingkat respon Begitupun. security terhadap situasi kayak ini. Ini adalah batasan masalahnya, kayak penelitian dilakukan pada security di PT Tirta Investama Citerep, variabel yang diteliti dibatasi dan pada pengetahuan sikap dan kinerja security, kayak Oke. batasan Ini masalah. ingat ya, yang apa namanya, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah harus di sebelah kiri, Baik, nggak boleh di tengah, nggak boleh rata tengah. Pak bersihnya. siapa? Pak Resto? Baik, Pak. Oke. Terus udah itu ya. Terus tujuan umum, tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian, Oke, ya sudah. terus manfaat penelitian, Evaluasi sistem keamanan perusahaan bagi perusahaan. Manfaat, oke. terus ini adalah kerangka berpikirnya, Variabel bebas, variabel terikat. Nah, variabel bebasnya itu antara, lo kok cuma dua, oh, 3 ya, ini dikoreksi lagi pengetahuan berarti. dan sikap, terus apa lagi yang satu? Udah, Pak, ini pengetahuan dan sikap terhadap kinerja di Coba judulnya mana? Pengetahuan dan sikap ya, coba saya. Sikap. Coba judulnya mana? Perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kinerja pada security. Oh, oke. Pengetahuan dan sikap. Tingkat perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kinerja. Oh, dua variabel Bapak ini berarti. ya. Apa Harusnya apa tiga? harusnya 3. Pengetahuan. Oh ya, 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 pengetahuan ya, pengetahuan dan sikap. Oke, 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 oke. Betul, Pak? Ya, 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 ya. Sikap Ini itu berbeda dengan pengetahuannya. Ya, ya, benar. ya. Ya, Soalnya ya. ini rekomendasi dari Bapak juga kan. Ya, saya bingung. Oh, ah, pengetahuan, Tadi sampai sikap. kerangka Oke. berpikir ya. Ya, kerangka berpikir tadi. Bentar, Pak. Kerangka berpikir. Ini Pak siapa tadi nih? Nah, ini ada hipotesisnya. Ada 3, terdapat perbedaan kinerja security berdasarkan tingkat pengetahuan, Dapat perbedaan itu. terdapat perbedaan kinerja security berdasarkan sikap, terdapat Hipotesis. hubungan antara pengetahuan dan sikap terkait terhadap kinerja security. Di atas, coba di atas Pak, di atas tadi. Ini Ini kalau mau pakai pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, pengetahuannya itu apa-apa dulu yang ada di dalam pengetahuan itu, yang harusnya ada. Terus yang harusnya ada sikapnya itu apa? Itu. baik, Pak. Jadi kalau Jelas. kalau kalau bisa, ini yang variabel terikatnya ini, variabel Y-nya itu ada di tengah. Jadi variabel bebasnya itu X1-nya itu pengetahuan sebelah kiri, Hmm, terus sikapnya itu sebelah kanan. Jadi di tengah variabel kinerja karyawan itu di tengah. baik, Pak. Jadi anak panah dari variabel pengetahuan itu langsung ke tengah. Misalnya, gimana caranya saya jelasin ya? Bisa bisa dimengerti kan? Jadi saya pelan-pelan. Ini Bapak bikin 3 kotak, Iya, di bawah kerangka berpikir ya, di bawah G ini bikin 3 kotak gitu ya. Yang variabel X taruh pengetahuan gitu ya. Variabel X1 itu ulang, di bawah variabel X1 pengetahuan. iya. Terus di bawahnya kalau pengetahuan itu apa? Yang harus ada di dalam pengetahuan. Misalnya kemampuan analisis, terus kemampuan kemampuan untuk apa? Kalau Untuk ilmu pengetahuan, membaca, itu membaca situasi atau kayak kayak security ya. iya, Security misalnya apa? Kalau dari pengetahuan. pengetahuan kayak misalkan kita mengetahui gerak-gerik yang ini apa? Yang mencurigakan seperti itu. Ah, itu taruh di bawah pengetahuan itu taruh misalnya ya seperti yang Mas bilang tadi. Nah, yang variabel terikatnya taruh di tengah, pindahin ke tengah, yang dari kiri itu pindahin ke tengah.
Nah, Baik, Pak. ada anak panah dari variabel bebas ini kan, Iya ada. itu taruh ke tengah juga. Nah, kalau untuk yang sikap taruh di sebelah kanan. Baik, Pak. Jadi variabel bebasnya itu ada di tengah, paham nggak? Variabel bebas itu ada di tengah. Jadi kiri kanan itu ada variabel pengetahuan, ada variabel sikap. Terus dari variabel sikap ini bikin anak panah ke variabel apa namanya terikat seperti itu variabel yang di tengah ini. Kalau sikap mungkin jujur di bawahnya itu ada. Iya. Terus sikapnya apa lagi? Disiplin, Saling menghormati. saling menghormati ya. Nah, terus sikapnya apalagi harus berintegritas. Iya Itu kan betul. ada di dalamnya. Taruh itu di dalam situ gitu kan. Itu yang dibahas nanti. Baik, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi harus ada tiga kotak ya, tiga kotak. Jadi kotak pertama sebelah kiri itu adalah variabel X1-nya, itu pengetahuan. Terus di tengahnya ada variabel terikat, kinerja karyawan. Terus di sebelah kanan ada kotak lagi, variabel X2, karena tadi X1, sekarang X2 dengan tulisan nama sikap. Jadi jangan digabungin, pengetahuan dan sikap itu jangan digabungin, jadiin dua aja. Biar Baik, tiga Pak. variabel. Oke, Makasih. lanjut. Dan ini hipotesisnya. Hipotesis, iya. Hipotesis berarti terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap kinetika. Nah, oke, ini udah bagus. Jangan pakai tulis 1, 2, H1, H2, H3 gitu aja, Pak. H0, H1, H2. Baik, Pak. Oke. Nah, ini bab keduanya ada tinjauan pustaka, pengetahuan. Bab 2, tinjauan pustaka, terus pengetahuan. Oh, yang tadi ya. Iya. Oke. Nah, ini kan ada evaluasi. Ada evaluasi. Coba dari atas, dari atas. Atas lagi, atas terus. Nah, pengetahuan ya. Ini mengetahui knowledge, pemahaman, terus di bawahnya dan mengingat kembali terus ke bawah. Nah, aplikasi. Nah, ini analisis kayak gini-gini kan. Ini Iya. kan A, B, C, D, E ini kan ada di dalam pengetahuan kan. Iya betul. Nah, yang A, B, C, D ini aja tadi taruh di bab 1 itu yang di kerangka berpikir yang saya bilang. Oh iya, siap. Analisis, sintesis, taruh aja di situ. Karena itu kan bentuk kemampuan kan, salah satu bentuk dari kemampuan yang ada kan gitu. Baik, Pak. Itu. Oke, terus lanjut. Sikap. Nah, sikap juga ada apa di dalamnya? Knowledge, sikap apa? Terus apa lagi? Sikap. Ya, praktis. Praktik. Praktik itu apa? Pengetahuan dan sikap untuk mendorong seseorang untuk melakukan tindakan konkret. Oh, itu kalau praktik berarti integritas ya. Iya. Bisa taruh itu juga. Kalau kinerja ya itu kepatuhan pada SOP. Ya, nggak apa-apa taruh di dalam situ. Iya, Pak. Di Siap, siap. nanti di kerangka berpikirnya. Oke, terus Ketepatan waktu, kemampuan, komunikasi, kedisiplinan, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Hasibuan di 2018 halaman berapa? Nggak ada halaman-halamannya, Mas. Buset dah. oh siap. Nanti di ini. Emang semuanya nggak nggak itu ya, nggak dapat halamannya ya, nggak ditunjukin ya. Iya, Pak. Nah, ini hubungan pengetahuan dan sikap kinerja. Supriyanto menemukan relatif positif antara sikap dengan relatif. Berarti R-nya itu berarti R tabel ini yang dimaksud 0,762 ya. Oke. Iya, Kalau P-nya itu berarti eh, R, P T hitung apa? itu. P kok P bukan T ya? Bukan, Pak. T hitung 0,02. Marginal errornya kok 0,002. Oh iya ya. Oke 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 lanjut lanjut. Karena dia lebih besar ya. R lebih besar. Dan Buset begitu doang nomor 2. Gila. Astagfirullah.
Sedikit banget nih modul 2-nya ya. Oh ya, Astagfirullah. nanti dikoreksi lagi Pak. Nanti dikoreksi. Biar banyak tambahin tentang pengertian manajemen. Oh iya, pengertian manajemen kayak gitu ya. Iya, pengertian manajemen, pengertian MSDM. Kalau Bapak ngambil pemasaran, pengertian pemasaran lah. Kalau ngambil pemasaran, Baik Pak. tuh unsur-unsur manajemen itu apa, Baik Pak. peran-peran manajemen itu apa gitu. Oke, lanjut di bab 3. Bab 3 ada apa di bab 3? Ada metode penelitian kayak ruang lingkup penelitian, tempat dan Ingat waktu. harus di kiri ya, A-nya itu harus di kiri. Siapa? Tempat dan Jangan waktu sampai di tengah penelitian. begitu. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Tirta Investama. Kok tadi loh, Kenapa? coba di bab awal Mas. Bab pertama. Aduh, bab pertama ya, bentar. Terus bab awal, bab awal. Nah, ini nih. Tunggu. Oh, Danon Group juga ya. Iya. Perusahaan operasional. Ya kan, PT Tirta Investama Danon Group. Oh, oke. Oke, balik ke bab 3. Danon Group ya. Saya salah lihat berarti tadi. Oke. Danon Group yang berlokasi di Oke. Jalan Mercedes-Benz, nah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oh, Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem keamanan yang kompleks. Yang kompleks itu apa? Maksudnya kompleks apa, Mas? Yang kompleks itu kayak yang inilah yang banyak kompleksnya Pak, kayak permasalahan tersebut Pak. Menurut teman-teman, kompleks itu artinya apa? Kompleks. Keseluruhan. Keseluruhan, oke. Tapi kalau dilihat dari Kayak apa kesatuan kayak namanya, gitu harus Pak. kesatuannya. Oh, oke. Pasukan. Kesatuan ya Hah? Allah. Pasukan di mana? Pasukan apa? Pasukan militer. Persatuan apaan? Persatuan Security, ganteng. Dan jumlah security memadai sebagai subjek penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan ya, pada bulan Januari hingga Maret 2024. Hmm. Ini ada variabel penelitiannya dalam Keseluruhan benar. Keseluruhan yang terikat. dalam Biasanya penelitian pada ini pertimbangan bahwa Kompleks. memiliki sistem keamanan yang kompleks dan jumlah security yang memadai sebagai subjek penelitian. Kalau keseluruhan. Kalau Kurang apa? kalau menurut saya sih lebih bagusnya kalau ditanya gitu ya, kalau di, kalau ditanya pertimbangan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem keamanan yang kompleks dalam jumlah security yang memadai sebagai subjek. Eh, Kalau menurut saya kalau ditanya yang kompleks itu seperti yang tingkat kerumitannya itu sangat tinggi gitu loh. baik Pak. Keamanan yang sigap aja Pak ya. Ya, jadi ketika mempunyai apa namanya, kenapa kamu melakukan penelitian seperti ini gitu ya? Karena saya tahu mungkin dibaca sama dosennya. Keamanan yang kompleks maksudnya apa ini? Ya karena memiliki tingkat keamanan yang sangat rumit gitu, yang sangat besar, yang itu jumlahnya yang sangat besar, yang sangat rumit. Oleh karena itu saya berusaha untuk melakukan penelitian di tempat ini gitu loh. Baik Pak. Jadi jangan bilang itu kesatuan Pak. Ya kesatuan maksudnya seperti apa? Jadi dia nggak dapat feel-nya gitu loh. Dosen itu nggak dapat benang merahnya. Kenapa melakukan penelitian di tempat ini gitu loh. Baik Pak. Oke, lanjut. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diteliti, yaitu variabel X1. Oh, ini saya lihat dulu. Ini saya agak lupa-lupa nih. Jangan sampai nanti salah lagi. Saya suruh A, jawabnya B.
Oke, tempat dan waktu penelitian. Iya, variabel penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian itu variabel penelitian. Oke, iya sama aja sih. Oke. Oh, waktu belum. Waktu belum di itu. Itu di atas coba. Coba atas lagi sebentar. Ini 3 bulan dimulai pada bulan Januari. Jangan 3 bulan. Hebat banget masnya. 3 bulan. Oh, siap, siap, siap. 6 bulan. enam 6 bulan. bulan Kalau ya. 3 bulan. Wah, mau masnya dicecar masalah di bab 4 nanti. Oke, siap, Pak. 6 bulanan berarti agak lama ya. 6 bulan. Nah, bikin kayak Mas apa tadi? Mas Aji ya? Iya. Nah, bikin. Junedi Pak, Hah? bukan saya. Mas Haji, Pak. Mas apa tadi? Ay, Mas Haji. Junedi yang bikin table itu. ya Pak Pak Junaidi Junaidi yang nggak ada. bikin tabel kayak Pak Junaidi itu Cuma untuk persis. Mas Haji doang. Jiplak itu nggak apa-apa. Jiplak itu nggak apa-apa. Ya, kayak ini ya, table gitu ya. Iya, Ya, yang tabel baiklah. itu di Januari yang ngapain aja pengumpulan data segala macam kayak gitu. Oke, lanjut. Terus sikap X1, X2. Nah, ini udah taruh X1, X2. Tadi di kerangka berpikirnya nggak taruh X1, X2. Oh, ya harusnya di kerangka berpikir ya. Ini kinerja security. Oke, sifat penelitian itu penelitian ini bersifat apa? Bersifat melakukan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan Kuantitatif. metode deskriptif analitik dan pendekatan cross seksional menurut Crowell. Oke, yo terus 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 nanti kita ketemu deh. B di samping kiri. Oke, Ya, siap. astagfirullah. Banyak yang Terus, salah ini. populasi dalam penelitian ini seluruh security yang bekerja di PT Tirtana adalah sejumlah Pak, maaf, 30 Pak. orang. Hah? Itu tulisan di tengah emang kenapa, Pak? Kenapa? Disangka tulisan di tengah gitu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak Disangka boleh. puisi ya, Pak ya? Hah? Disangka bikin puisi ya, Pak? Nah, itu nggak boleh di tengah, pokoknya harusnya itu di pinggir karena itu bukan apa namanya, bukan eh, apa sudah, bukan sebagai heading kan? Iya, Pak. Itu kan kalau yang di tengah itu kan heading 1 kan? Kalau yang di pinggir itu kan heading 2. Ayo. Itu permasalahannya di situ. Seperti Oke, 30 orang ya. Coba saya masih ingat tadi Mas bilang 1.000 karyawan di bab 2000, berapa itu 2000, Mas? Pak. Nah, Iya, 2000. Jadi itu tuh 30 orang. Kita tuh ada 30 orang, Pak, dibagi kayak per regu gitu. oh, tunggu ya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh security yang bekerja di PT Tirta Investama Danon Group. Danon Cup lagi. Citerep yang berjumlah 30 orang menurut Artiko 2009 populasi adalah keseluruhan. Ya jangan berjumlah 30 orang. Tadi di sana bilang 30 Enggak, 25. ini tuh maksudnya yang di karyawan ini security. Jadi saya salah ini kayak salah ini, Pak. Jadi harusnya 30 security, jangan orang karyawan. 30 berjumlah 30 orang ya, ya nggak apa-apa menurut ah, 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 maaf, tolong dikembalin di yang 2000 tadi, yang 1000 itu ya. Saya mau coba pelajari itu dulu. Karena jangan sampai 2 itu rancu, Mas. Kalau 2 itu rancu, yang benar yang mana? 1000 apa 2000? Itu fatal banget. Fatalnya luar biasa. Di mana tadi ya? Di bab 1 bukannya? Bab 1 apa bab 2 ya? Benar, Pak. Bab Ada 1. tadi yang saya lihat 1000 gitu. 1000. Bab 1 apa bab 2 ya? Ini, Pak. Nah, ini luas wilayah perusahaan mencapai 11.000 hektar dan sebanyak 200 pekerja yang bekerja di. Oh, oke. Sebentar.
Oh, karena ini hanya penjelasan tentang masalah di perusahaan itu. Oke. Terus masnya eh, berfokus pada security. Iya. Oke, kembali ke bab 3 itu. Nanti akan ditanya sama dosennya itu masalah. Kenapa di sana pekerja 22.000? Kenapa nggak ngambil pekerja itu aja? Kalau ditanya seperti itu, apa jawaban Mas? Kenapa ngambilnya cuma 30 aja? Kenapa nggak ngambil juga yang 2.000 itu? Kenapa nggak ngambil sebagian? Jawabanmu Saya seperti apa? saya lebih fokus ke security, Pak, karena passion saya di security. Jadi saya ingin meneliti tentang security tersebut, Pak. Itu. Oh, jangan bilang passion saya Oh iya ya, security. apa dong, Pak? Sesuai dengan judul saya bahwa saya Iya melakukan betul. penelitian pada security itu kinerja security. Jadi yang 2.000 ini adalah karyawan daripada PT tersebut dan kami security yang ada di PT itu berjumlah 30 orang. Jadi saya ambil sampelnya 30. Baik, Pak. Terima kasih. Jangan passion. Lu kata artis yang mau masak pakai passion, Siapa? bukan passion. Sesuai dengan judul. Jadi ikutin alurnya sesuai dengan judul aja, sesuai dengan apa yang saya kerjakan gitu loh. Oke, Baik, Pak. lanjut Bapak kita tadi. Tadi Harus bisa menjelaskan itu ya. Kalau kalau dosen biasanya dosen tuh bingung tuh karena udah banyak jelimet di kepalanya biasanya begitu. Oke. Oke, variabel penelitian berjumlah sampel 30 karyawan security, orang karyawan, yang teknik tadi itu. pengambilan sampel. Total sampling jenuh. Oke, karena kenapa ngambil sampling jenuh? Pak? Kenapa ngambil apa namanya? Teknik pengambilan sampelnya kenapa harus pakai sampling jenuh? Karena bentar, Pak. Ini Kak, karena pengambilannya ini saya menggunakan seluruh anggota populasi yang ada di PT Tirta Ya, Investama. karena populasinya kurang dari 100 sehingga itu semua sampel semua populasi dijadikan sampel. Tuh. Maka dari Baik, Pak. itu saya mengambil sampel jenuh. Oke, lanjut. C, metodenya sebelah kiri. Iya, Pak. Ini salah lagi ya. Studi perpustakaan. Studi perpustakaan apa itu studi perpustakaan? Pengumpulan data dilakukan melalui penelahan buku-buku kayak buku-buku referensi itu. Oh ya. Oke. Studi Eh, lapangan. Oke, terus metode analisis data. Oke, validasi, validitas, uji reliabilitas. Oke, pasti ini copy paste itu ya. Oke ya, terus koefisien korelasi ya, keterangan analisis person digunakan maksudnya. Analisis kelanjutan penelitian digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel penelitian. Marhota 2020, rumus yang digunakan adalah koefisien korelasi produk momen. Oke Ya, ya. ini keterangannya, koefisien korelasi, jumlah responder, total berbutir, penyataan. Jumlah X2, kok X2, X1-nya mana? Oh iya ya, aduh, ini salah lagi nih. Oke, lanjut terus. Ini hasil koefisien korelasi kayak gini, Pak. Oke. Ya, ini kan ini udah tabel dari apa namanya? Prof siapa namanya itu tadi? Prof Sugiono ya? Iya, Ya, kalau Prof Sugiono ya tabelnya seperti itu nggak akan bisa diganti lagi emang udah seperti itu. siap. Ya, Koefisien sumber dari Sugiono. determinasi. Oke. Ini udah udah rumus, jadi nggak bisa keganti. Ini udah begitu rumusnya ya begitu aja terus sampai zaman-zamannya sampai ada yang bisa merubah rumusnya baru tuh. Siapa? Oh itu penemu ya Pak ya? Oh iyalah, Oh begini. iya.
Dan ini rumus-rumusnya. Rosid pengen mecahin rumusnya Pak biar diganti sama dia. Bapak mecahin noh. Pecahin aja kepala Rosid. Bapak silakan kan cocok kalian noh. Kalian masih pelajar cocok tuh. Ini Terus analisis uji hipotesis. ya itu udah apa namanya udah rumusan itu udah Siapa? patokan. Kayak ini operasional F variabel. kiri. Iya, kiri ya ini. Aduh, banyak ini nih. Aduh, kerjainnya malam. Terus apa ini? Prosedur keamanan. Nah, ini nih apa nih? Apa nih? Berikut merupakan definisi operasional variabel pada penelitian ini. Ini dapat dari mana nih? Dari ini Pak, dari komandan langsung. Apa ini? Fa favorable. Apa itu? Unfavorable. Item instrumen, indikator pemahaman SOP. Apa yang 12, 1, 2, 6, 9? Itu apa maksudnya? Ini Pak, apa? Nggak ada keterangannya. Enggak ada. Oh, mungkin dibawa kali keterangannya. Harus dibawa keterangan. Coba terus. Terus. Nah. Ada keterangan nggak? Nggak ada keterangan terus. Kalau orang tanya, kalau ini dosen, awas kau kalau ditanya sama dosen. Misalnya nih, oke Mas, ini Mas apa Mas Restu? Ini variabel penelitian, definisinya pengetahuan security tentang pemahaman SOP, prosedur keamanan, penanganan insiden dan gangguan, apalah eh, penggunaan peralatan di PT Tirta Investasi ITEREP. Indikator SOP, pemahaman SOP, favorable 1,2,6,9 maksudnya apa? Tolong jelaskan. Nggak ada penjelasan di bawah. Siap, Skala ukurnya maksudnya bagaimana? Tolong penjelaskan. Iya, ini perlu dikorelasi lagi. Siap. Itu harus Ini dijelaskan kalau bisa itu yang 1 maksudnya apa? 2, 6 maksudnya apa? Itu. baik Skala Pak. benar, skala skala salahnya itu harusnya skalanya bagaimana? Cara menentukan bahwa itu skalanya benar dan skalanya salah bagaimana? Siap Itu Pak. main copy paste aja, nggak ada penjelasan, mau dibantai. Siap Pak. Nanti dirubah lagi. Terima kasih. Ini ada Terus ya daftar daftar belakang. pustaka nanti di belakang aja. Iya, di belakang ya. Iya, dapur di belakang. Terus apalagi itu? Ini ada Lampiran lampiran. penelitian majalah fakultas surat pernyataan kesediaan menjadi responden. Oke. Ted, sebentar. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Nusantara bernama judul pendapat perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap security PT Tirta. Saya memahami dan mengerti bahwa penelitian ini tidak berdampak buruk terhadap saya. Maka dari itu saya bersedia menjadi responden. Terus ke bawah. Peneliti, responden. Oke. Kalau Oke. kuesioner gini, Bagus. betul, bagus Pak. Kuesioner perbedaan tingkat pengetahuan. Ya. Boleh. Bacalah pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini dengan teliti. Ya, terus. Iya, kolom centrong. Merokok saat bekerja diperbolehkan ya atau tidak ya. Jangan hanya dua. Terus ke bawah. Ini Setuju dan contoh. tidak setuju. Nah, ini ya. Terus 4. Ya, pilihlah pertanyaan. Oke. Oke. Terus sangat tidak setuju, Tidak tidak setuju, 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 setuju. sangat setuju. Oke. Oke, pengetahuan oke. Merokok di tempat kerja diperbolehkan. Kok contoh? Ini iya contoh doang Pak, contohnya. Oke. Security wajib benar. Oke. Ini yang ini nanti nggak usah ditampilin ya di itu di bab 3 nggak usah. Baik Pak.
Nanti jadi bahan itu aja di belakang layar aja, nggak mungkin juga dosen menyuruh untuk itu. Baik, Pak. Udah sampai sini, Pak. Kayak kada sikap kayak gini berarti gak usah ditampilin ya, Pak? Itu nggak usah, Siapa? nggak usah. Udah, Pak, habis. Oke, udah bagus itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas koreksinya. Nanti saya koreksi lagi ya, Pak. Terima kasih. Ya, ya sama-sama, Pak.